Halo Sobat Pertanian, selamat datang di Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Perkenalkan, nama saya Bunga Fadila Londa dengan NIM 240311040018. Dalam video kali ini, kami akan membahas bagaimana sejarah penyakit tumbuhan dan bagaimana pentingnya cara menangani penyakit tumbuhan tersebut. Hai Sobat Pertanian, kami adalah mahasiswa dari Prodi Agribisnis kelas A. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Clarice Francisca Andewa dengan NIM 240311040020. Berikut perkenalan dari teman-teman saya. Sejarah penyakit tumbuhan dimulai sejak manusia mengenal pertanian sekitar 10.000 tahun lalu. Pada masa itu, petani kuno di Mesopotamia dan Mesir menghadapi serangan penyakit seperti karat gandum. Tanpa pengetahuan tentang mikroorganisme, mereka sering menganggap penyakit tanaman sebagai kutukan atau hukuman dari para dewa. Meskipun demikian, catatan awal ini menunjukkan bahwa masyarakat kuno sudah menyadari pentingnya melindungi hasil pertanian. Mereka menggunakan metode tradisional seperti pengorbanan atau ritual untuk mencoba mengusir penyakit. Hal ini menjadi bukti awal kesadaran manusia terhadap hubungan antara tanaman dan kesejahteraan hidup mereka. Salah satu penyakit tumbuhan yang paling terkenal adalah busuk daun kentang yang disebabkan oleh Phytophthora infestans. Penyakit ini menyebabkan bencana kelaparan di Irlandia pada abad ke-19 ketika kentang menjadi makanan pokok masyarakat. Gagal panen selama bertahun-tahun mengakibatkan jutaan orang meninggal dunia atau bermigrasi ke negara lain, terutama Amerika Serikat. Peristiwa ini menandai salah satu dampak besar penyakit tumbuhan terhadap peradaban manusia. Busuk daun kentang juga mendorong penelitian ilmiah terhadap penyebab penyakit tanaman, yang akhirnya membuka jalan bagi perkembangan ilmu fitopatologi modern. Penyakit tumbuhan juga memberikan dampak besar pada ekonomi global. Salah satu contoh adalah epidemi penyakit kopi Haemophilus vestatrix pada abad ke-19 yang hampir menghancurkan industri kopi di Sri Lanka. Negara tersebut terpaksa mengganti kebun kopi dengan teh, yang akhirnya menjadi komoditas utama hingga saat ini. Kasus ini menunjukkan bahwa penyakit tumbuhan dapat mengubah dinamika ekonomi suatu negara. Industri pertanian seringkali menjadi tulang punggung perekonomian, sehingga serangan patogen dapat menyebabkan kerugian besar, baik pada petani kecil maupun pada sektor perdagangan internasional. Pengendalian penyakit tumbuhan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Saat ini, pemeliharaan tanaman tahan penyakit dan bioteknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Contohnya adalah pengembangan varietas padi tahan wereng dan jagung yang tahan karat daun. Namun, meskipun metode modern seperti pestisida dan rekayasa genetik membantu mengurangi kerugian akibat penyakit, tantangan seperti resistensi patogen dan dampak lingkungan tetap ada. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih berkelanjutan menjadi fokus dalam pengendalian penyakit tumbuhan. Di masa depan, perubahan iklim dan perdagangan global diperkirakan akan memperburuk penyebaran penyakit tumbuhan. Perubahan suhu dan kelembapan dapat memengaruhi pola infeksi patogen, bahkan memungkinkan penyakit lama untuk kembali menyerang tanaman di wilayah yang berbeda. Selain itu, perdagangan internasional mempercepat pergerakan patogen antar negara. Contohnya adalah penyakit Panama pada tanaman pisang yang disebabkan oleh
Fusarium oxysporum. Tentang ini membutuhkan pendekatan ilmiah yang terintegrasi untuk melindungi ketahanan pangan global di tengah ancaman baru. Sejarah penyakit tumbuhan mengajarkan kita pentingnya memahami interaksi antar manusia, tumbuhan, dan lingkungan. Mari bersama menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan tumbuhan dan manusia tetap berkelanjutan. Tumbuhan adalah penyokong kehidupan manusia. Jika kita merawat mereka, mereka akan merawat kita.